Iya, PSBB itu pembatasan sosial. Jadi bukan pembatasan ekonomi tapi aktivitas sosial yang dibatasi. Bapak setuju nggak Pak dengan pernyataan netizen bahwa PSBB ini apaan sih? Akal-akalan aja. Mana Iya, hasilnya? setuju karena dia nggak ngerti. Kalau dia ngerti pasti dia nggak akan bikin pernyataan kayak gitu. Lah kalau kemudian akal-akalan apa negara ini main-main? Yang bikin SBB itu presiden loh, PSBB. Apa iya sih presiden kita main-main? Kan nggak mungkin. Dampak realnya Pak, coba Pak jelasin Pak. Bisa nggak membayangkan Jakarta tanpa PSBB angkanya seberapa? Nggak mungkin segini. Kenapa nggak di lockdown sekalian? Lockdown itu terminologi yang nggak dikenal dalam sistem undang-undang kita. Tapi di dalam dunia medis, Ya biarin aja, memang tidak ada juga epidemiologi, nggak ada juga. Yang ada karantina. Karantina, isolasi. Isolasi, karantina. Tidak ada kata-kata lockdown. Sekarang gini Pak, Bapak kan epidemiolog ya Pak ya? Bukan. Kan, tapi paham lah urusan kayak gini. Sekarang gini, misalkan nih, Indonesia udah bebas, tapi tetangganya Singapura, Filipina ternyata masih tinggi. Nah, itu nanti gimana Pak? Makanya kan tidak, namanya pandemi itu masalah planet, bukan masalah negara. Kalau mau terbebas dari masalah planet ini, pindah aja ke Mars atau ke bulan. Waduh, dalam banget ini maknanya nih. Maksudnya? Apakah kemudian sekarang ada pembatas tegas dari suatu negara? Borderless. Tanpa batas, negara tanpa batas. Nggak bisa. Jadi satu negara tenang, negara lain belum. Sementara apa ada sih negara yang hidup sendirian? Nggak ada. Oke, pembahasan terakhir. Virus, antivirus. Sebenarnya kita mampu nggak sih Pak? Kita ngomong COVID. Virus Iya yang lain dong, kita sudah COVID, beres loh. COVID. Kita jangan lari dari Sampai COVID. saat ini kita baru kenalan sama virusnya itu kan di pertengahan Desember. Ya. Hanya kenal, kemudian mulai agak akrab itu pertengahan Januari sehingga kita mengatakan oh ini coronavirus disease 19. Nah perkenalan kita kemudian berlanjut, kita sudah kenal yang di Wuhan, ternyata yang di luar Wuhan kok berubah, strainnya berubah lagi. Dulu kan kita ngomong oh nggak mungkin di Wuhan kan 8 derajat kelembapan sekian, nggak mungkin di daerah yang panas dia hidup. Ternyata dia beradaptasi, berubah di sini. Dulu selalu dikatakan oh kalau kena ini pasti panasnya tinggi, nyesek, kemudian batuk. Ternyata ada yang nggak pakai gejala. Berarti gini Pak. Selalu berubah. Berarti antivirus di Indonesia ya orang Indonesia sendiri. Iyalah, karena virus itu beradaptasi dengan inangnya. Nggak ada cerita impor vaksin ya, antivirus. Ya, contoh yang terjadi dengan virus influenza. Ya. Kita menemukan influenza, satu jenis influenza, katakan jenis A. Kita pelajari bisa bikin antivirusnya, bisa kita bikin bukan hanya antivirus, vaksinnya. Bagus jadi, pokoknya kalau virus A masuk ke sini, vaksinnya ini pasti mental. Ternyata virusnya jadi B, lah vaksinnya tetap A. Virus bermutasi, vaksin kan tidak, tetap ya itu aja. Akhirnya nggak cocok lagi sama dia, nggak cocok. Oleh karena sekarang vaksin influenza nggak jelas ini yang mana yang dipakai. Nanti itu karakter virus itu kayak gitu. Nanti COVID juga akan gitu Pak? Akan sama. Coba kita lihat saudara tuanya deh, MERS. Tahun 2002 ya. Ada vaksinnya? Nggak ada. SARS nggak ada vaksinnya sampai sekarang. H5N1, H1N1 nggak ada juga vaksin. Tetapi berubah sendiri virusnya. Sekarang kalau influenza kemudian kita periksa dan genom sequencing banyak kan H1N1. Dulu di tahun berapa itu sadis itu. Berarti dia ngelemah sendiri atau gimana itu? Berubah mutasi. Mutasi lebih ganas atau mutasi lebih lemah? Kalau kemudian tanpa gejala dan biasa-biasa jadi lebih jinak dong. Oh gitu. COVID nanti juga kan gitu. Mudah-mudahan begitu karena karakter corona kayak begitu. Lama-lama menjadi, sekarang aja kan kelihatan kan mulai sekarang ada orang terinfeksi tanpa gejala, itu kan berarti makin lama makin jinak dong ini. Berarti ini hanya masalah waktu aja Pak? Bukan masalah waktu, ini banyak faktor yang kemudian bergerak
dengan situasi seperti ini. Makin banyak orang yang terpapar, makin memungkinkan terjadinya mutasi pada virus itu. Bahkan beberapa ahli kemarin mengatakan di Indonesia ini ada 2 strain. Ada 2 strain di mana yang beredar di Jakarta itu lebih dekat dengan strainnya Wuhan. Sementara yang lainnya lebih dekat dengan strainnya Singapura yang beda. Para ahli yang mengatakan. Tetapi bagi saya sekarang yang paling penting itu kita putuskan rantainya, virus itu akan mati sendiri. Ini beda dengan sporanya antrak loh yang bisa bertahan sampai 30 tahun di tanah. Kalau ini enggak. Katakan ada seorang dengan positif, taruh di satu pulau, nanti setelah 14 hari, 15 hari, orangnya masih tetap sehat, virusnya udah hilang. Mau hidup kemana lagi sih? Pelan-pelan dibentuk daya tahan tubuhnya makin naik, virusnya kan berkurang, mati habis. Enggak infeksi lagi. Karena nggak ada orang lain yang ditulari. Berarti virusnya melemah, daya tahannya makin bagus. Itu termasuk konsep herd immunity kayak gitu, benar Pak? Herd immunity itu nggak seperti itu. Herd immunity itu kan membiarkan orang terinfeksi sampai nanti sembuh sendiri. Jadi kayak hukum rimba, udah pokoknya biar sakit semua, nanti yang sehat hidup terus, yang nggak sehat mati. Tapi mungkin butuh berapa tahun? Herd immunity itu enggak. Herd immunity yang kita kenal itu adalah herd immunity untuk imunisasi buatan. Bukan untuk imunisasi alam seperti sekarang. Jadi misalnya kayak difteri. Kalau kita bisa mencapai 96%, maka yang 4% nggak usah diimunisasi, nggak apa-apa. Karena virusnya udah mati duluan. Kumannya udah mati. Nggak perlu 100%. Itu namanya herd immunity. Yang kita pakai terminologi herd immunity itu adalah untuk imunisasi buatan. Bukan yang alam gini. Sedikit pencerahan ternyata begini ya, bisa melemah. Di luar lebih cerah lagi. Pak, Bapak, kemarin yang presiden nyebut RT, RO, reproduksi indeks itu. Jadi kalau R0-nya 1, berarti orang 1 nulari 1 gitu. R0 ya. Kalau R0 1 berarti orang 1 nulari 1. Kalau R-nya 0 berarti sudah tidak ada. Reproduksi efektif. Reproduksi rate. Bukan reproduksi virusnya, tapi bagaimana satu orang menulari orang lain gitu. Kalau 1,5 ya berarti satu orang nulari 5 orang. Itu menjadi ukuran ya Pak? Iya, artinya 5 orang ini masing-masing nulari 5 orang lagi 5 orang. Artinya kalau digambar nanti eksponensial. Naik gitu berarti. Ya, yang Bapak sebutkan eksponensial. Dulu kan pernah sampai 30 kan? Ya. 1. Kalau 1 itu gini aja nanti. Kalau linear. Di bawah 1 akan begini dia kan. Itu ada perhitungannya sendiri Pak ya? Apa namanya? Menghitung berdasarkan data yang setelah muncul, tapi data memprediksi itu ada ya, nanti akan begini. Jadi dari data yang terjadi dihitung di gambar grafiknya, dari grafik inilah kita prediksikan berikutnya. Wah, ini sudah mulai turun. R-nya sudah turun banget, sudah di bawah 1 dan seterusnya. Oke, Bapak habis ini kemana Pak? Pulang. Mumpung bisa pulang. Kalau sudah nggak bisa pulang. Baik, terima kasih Pak Yuri. Besok kita ketemu lagi Pak Yuri. Ini adalah Pak Yuri, Pak Kris, moderator kita. Terima kasih banyak ya. Ya, makasih Pak.